Halo semua, perkenalkan saya Anastasia, mahasiswi Pascasarjana Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan program studi Administrasi dan Kebijakan Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas informasi terkait pemajakan atas lembaga keuangan. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi dunia terus berjalan. Begitu juga perkembangan teknologi dalam bertransaksi. Transaksi yang mengalami perkembangan tentunya menjadi penentu hidup manusia di masa kini. Bermula dari transaksi tukar-menukar barang dan jasa, atau yang biasa dikenal istilah sejak dulu adalah barter, sampai dengan di masa modern saat ini yang dikenal dengan istilah perantara yang ada dalam tindakan bertransaksi. Istilah perantara inilah yang kita kenal dengan lembaga keuangan. Latar belakang dari lembaga keuangan ini juga didukung berdasarkan peraturan yang ada, di mana dalam hal ini lembaga keuangan juga dinyatakan sebagai suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa lembaga keuangan dapat disimpulkan sebagai suatu pergerakan badan dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. Selanjutnya, lembaga keuangan dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dengan letak perbedaannya ada pada penghimpunan dana. Dalam lembaga keuangan bank, penghimpunan dana dapat dihimpun secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Sedangkan pada lembaga keuangan bukan bank, penghimpunan dana hanya dapat dihimpun secara tidak langsung dari masyarakat. Secara teoritis, lembaga keuangan bank dapat dideskripsikan sebagai suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melakukan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik. Selain itu, bank juga merupakan department store of finance yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Dilihat dari segi fungsi, lembaga keuangan bank memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai bank sentral, yang dalam hal ini merupakan lembaga yang berwenang dalam mencetak alat pembayaran yang sah, mengatur sistem pembayaran suatu negara dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu, fungsi kedua, yaitu sebagai bank umum, yang mana lembaga tersebut sebagai lembaga yang memberikan jasa dalam transaksi pembayaran baik secara konvensional maupun syariah. Dan yang terakhir, fungsi sebagai bank berkreditan rakyat, yang dalam hal ini perannya juga melaksanakan kegiatan usaha tanpa memberikan jasa atas transaksi pembayaran baik secara konvensional maupun syariah. Aspek perpajakan pada lembaga keuangan bank dapat dilihat berdasarkan penghasilan bank, diantaranya penghasilan dari penyaluran kredit atau dana berupa bunga atau pendapatan bagi hasil, lalu juga dapat dilihat aspek perpajakan pada penghasilan atas provisi atau komisi yang dibedakan antara keterkaitan penyaluran kredit dengan provisi atau komisi dengan aktivitas non-perkreditan. Dan yang terakhir, aspek perpajakan dilihat berdasarkan pendapatan lainnya seperti pendapatan, keuntungan atau kerugian atas valuta asing, fee anjak piutang, dan pendapatan lainnya. Sistem perpajakan pada lembaga keuangan bank terdiri dari subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak pada lembaga keuangan bank adalah bank pusat dan bank cabang yang memiliki kewajiban sebagai pemotong maupun pemungut pajak penghasilan. Dan selanjutnya, yang menjadi objek pajak dalam lembaga keuangan bank adalah jenis penghasilan atas laba usaha yang selanjutnya dikategorikan dalam penghasilan kena pajak. Implementasi pemajakan pada lembaga keuangan bank. Dalam hal ini, bank wajib menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT massa sesuai dengan jenis pajaknya untuk melaporkan kegiatan pemotongan pajak yang dilakukan pada suatu masa pajak tertentu. Dalam hal ini, SPT massa PPh wajib dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan SPT massa PPN wajib dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, bagi bank wajib dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 30 April tahun berikutnya. Dan untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, bagi bank wajib dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kalau tadi kita sudah melihat dan mendengar lembaga keuangan bank, kali ini kita akan melihat jenis lembaga keuangan bukan bank, yang mana salah satu diantaranya merupakan pasar modal. Pasar modal dinilai sebagai wadah dalam mempertemukan pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki modal. Pasar modal berfungsi sebagai pasar sekunder di mana para investor dapat saling memperjualbelikan instrumen keuangan yang diterbitkan di pasar primer seperti obligasi dan saham.
Saham dapat didefinisikan sebagai bentuk penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Pemajakan investasi saham dalam hal ini terbagi berdasarkan tipe pendapatan atas transaksi penjualan saham dan dividen, yang kemudian dibagi lagi berdasarkan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri dilihat dari individu dan badan usaha. Implementasi pajak atas investasi baik saham dan dividen tetap dilaporkan dalam SPT PPh tahunan wajib pajak orang pribadi yang bersifat final. Dan ketentuannya, saham dapat dilaporkan ke dalam formulir penghasilan final atau ke dalam formulir harta, sedangkan dividen hanya dicantumkan ke dalam lampiran formulir penghasilan final. Dalam hal ini, pajak yang dilaporkan dalam lampiran tersebut merupakan pajak yang bersifat final dan telah dipungut oleh penyelenggara bursa efek, sehingga investor hanya cukup mencantumkan sebagai pelaporan saja dalam SPT PPh tahunan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, kita akan memasuki negara Switzerland atau Swiss yang menjadi benchmark bagi Indonesia atas pemajakan lembaga keuangan. Perbankan Swiss bermula pada abad ke-18 melalui perdagangan di Swiss dan terus bertumbuh menjadi industri yang kompleks, teratur, dan internasional. Perbankan di Swiss memiliki undang-undang federal tentang bank dan bank tabungan yang dikodifikasi pada tahun 1934 yang tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang Federal. Undang-undang ini disahkan oleh Majelis Federal Konfederasi Swiss pada tanggal 2 Februari 1934 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1935. Swiss terdiri dari 26 kanton atau provinsi, di mana setiap kanton tersebut akan mengirim perwakilan untuk kemudian membentuk Majelis Federal atau Federal Assembly. Majelis Federal inilah yang kemudian memutuskan 7 orang yang disebut dengan Dewan Federal yang akan secara bersama-sama memimpin Swiss, dan jabatan mereka setara dengan menteri dan membawahi departemen-departemen. 1 dari 7 orang ini akan ditunjuk sebagai presiden dan akan menjabat selama 1 tahun. Lalu, 26 kanton ini memiliki undang-undang pajaknya tersendiri dan memungut pajak yang sangat berbeda atas pendapatan, aset, warisan, dan item pajak lainnya, di mana pada pasal 3 Konstitusi Federal menguraikan fitur dasar negara federal Swiss dan mengatur hubungan antara konfederasi dan kanton, di mana menyatakan bahwa kanton berdaulat kecuali sejauh kedaulatan mereka dibatasi oleh Konstitusi Federal. Mereka menjalankan semua hak yang tidak dimiliki konfederasi. Sebelumnya, kita telah mendengar terkait awal mula karir dari perbankan Swiss. Kini ada beberapa hal menarik dari perbankan Swiss, yaitu yang pertama, The Swiss Financial Market Supervisory Authority atau FINMA merupakan lembaga keuangan independen yang dimiliki oleh pemerintah Swiss dan bertanggung jawab untuk meregulasi keuangan, di antaranya pengawasan bank, perusahaan asuransi, bursa efek, dan perdagangan efek, serta perantara keuangan lainnya di Swiss dan melaporkan secara langsung kepada parlemen Swiss. Yang kedua, Union Bank of Switzerland merupakan bank terbesar di Swiss dengan berpusat di Hong Kong, Amerika, Tokyo, dan London, serta memiliki cabang di 5 benua. Yang ketiga, Schweizerische National Bank merupakan bank sentral negara dengan peran penting yang salah satunya mengendalikan inflasi. Bank sentral ini berbeda dengan bank sentral lainnya, di mana bank ini tidak memiliki dan tidak dimiliki oleh pemerintah karena sahamnya diperdagangkan untuk umum yang sebagian dipegang oleh investor swasta dan individu, namun bank ini tetap dikendalikan oleh Undang-Undang Bank Khusus dalam institusi federal. Keempat, franc Swiss merupakan mata uang Swiss dan menjadi salah satu mata uang paling stabil di dunia karena hampir tidak pernah mengalami inflasi dan tidak terpengaruh terhadap konflik dunia. Yang kelima, surga pajak. Selain menawarkan kerahasiaan pada nasabah, Swiss juga memberikan pajak yang sangat rendah di antara negara lainnya, dan bahkan masuk ke dalam negara yang dikatakan bebas pajak. Hal inilah yang digunakan oleh investor dan nasabahnya untuk menghindari pajak yang tinggi dari negaranya sendiri. Sistem perpajakan di Swiss menerapkan self-assessment system dengan otoritas pajak Swiss yaitu federal, cantonal, dan communal tax, serta berdasarkan worldwide tax summaries dari PwC, Swiss menerapkan tarif pajak penghasilan sebagai berikut. Masih dalam pembahasan kali ini, terdapat informasi tambahan yang bisa kita simak.
Di antaranya, negara Swiss tidak menerapkan stelsel pajak seperti di Indonesia. Lalu, Bursa Swiss yang merupakan SIX adalah bursa saham Swiss yang terletak di Zurich. Bursa ini juga memperdagangkan sekuritas lainnya seperti obligasi pemerintah dan derivatif seperti opsi saham. Indeks pasar saham utama bursa Swiss SIX adalah SMI atau Swiss Market Index. Selanjutnya, Swiss yang dulunya terkenal akan sistem kerahasiaan perbankannya yang ketat, kini mulai melakukan kerjasama dengan beberapa negara dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya tax avoidance melalui perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dan melaksanakan sikap transparansi secara perlahan melalui pertukaran informasi data nasabah secara otomatis berdasarkan aturan standar internasional Automatic Exchange of Information yang diberlakukan secara resmi pada 1 Januari 2017 dan tentunya didukung dengan teknologi yang maju. Berikut ini adalah benchmark antara Indonesia dengan Swiss. Kesimpulan atas pembahasan ini yaitu FINMA merupakan lembaga independen yang dimiliki oleh pemerintah Swiss. Namun Swiss juga memiliki bank sentral tersendiri yaitu Schweizerischen National Bank. Selanjutnya terdapat 3 kategori wilayah penetapan pajak di Swiss yaitu di tingkat federal, tingkat canton atau wilayah, dan tingkat komunal atau kota, di mana mayoritas canton dan komunal memungut pajak yang sama. Serta peran bank di Swiss dalam hal pemajakan hampir sama dengan Indonesia, yaitu berperan sebagai pemotong dan pemungut pajak. Lesson learned yang dapat dilihat dari Swiss yaitu Indonesia perlu menerapkan pajak khusus seperti pajak di negara Swiss dengan tujuan selain untuk meningkatkan penerimaan negara juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemeliharaan makhluk hidup. Indonesia juga perlu memperdalam pengenaan tarif pajak seperti pembagian otoritas pajak beserta pengenaan tarifnya di Swiss. Dan Indonesia perlu mengambil langkah baru seperti Swiss dengan keberanian menjadi negara netral dan mandiri agar dapat menekan inflasi dan meminimalisir konflik dunia. Sekian informasi yang dapat saya bagikan dan terima kasih.